Dalam rangka mewujudkan visi gubernur, terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang unggul dan berkelanjutan, ini ada beberapa misi. Salah satunya yang misi yang langsung berhubungan dengan gubernur itu adalah misi yang kedua, itu mewujudkan masyarakat yang berdasarkan falsafah ABSSBK. Lalu untuk mewujudkan itu ada 5 program yang ada di Dinas Kebudayaan. Pertama, pengembangan kebudayaan, kedua adalah pengembangan kesenian tradisional, kemudian ada pembinaan sejarah, kemudian pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, kemudian yang kelima adalah pengelolaan permusiuman. Nah, maka 5 program ini di breakdown jadi beberapa kegiatan, banyak sekali kegiatan. Ada yang terlihat adalah bagaimana penerapan ABSSBK dan masyarakat. Tersebut kegiatan adalah edukasi ABSSBK untuk generasi muda misalnya. Ada misalnya syarat-syarat bersandi kitabullah yang sudah disepakati oleh masyarakat Sumatera Barat, dan itu juga sudah menjadi falsafah untuk pembangunan hampir di seluruh kabupaten kota, ya, bukan hanya provinsi, ya. Bagaimana masyarakat Sumatera Barat ini masyarakat yang religius, yang tata kehidupannya itu harus berlandaskan dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Yang namanya masyarakat Sumatera Barat, masyarakat yang agamais, ya. Tentu saja semua aspek kehidupannya, apakah itu kehidupan berhubungan dengan budaya, pendidikan, ya, kemudian juga ekonomi, ya, diusahakan itu merujuk kepada apa yang disebut dengan syarak mengatur adat yang pakai. Artinya apa yang dikatakan syarak itu dipakai oleh adat provinsi. Dalam apa saja? Bisa pergaulan, bisa dalam berbicara, bisa di dalam berpakaian, ya, dan bentuk-bentuk visual lainnya, ya. Terutama sekali tentu ada dalam bidang etika. Kita kan ada etika, ada estetika, ya. Nah, di bidang etika, pergaulan sehari-hari, karakter, ya, itu harus menggambarkan, ya, itu berasal dari nilai-nilai agama, nilai-nilai religius, nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Gitu. Persoalan karakter, integritas, attitude dalam menghadapi era-era milenial, era-era IT ke depan tentu menjadi keharusan, saya rasa begitu. Terutama pada generasi muda, adik-adik kita, anak-anak kita di tingkat pendidikan menengah, SMA, SMK, termasuk juga SLB yang mungkin menjadi prioritas penanganan kita dalam rangka peningkatan karakter, menciptakan generasi-generasi yang memiliki potensi bersaing dan berdaya saing di kemudian hari di seluruh sektor kehidupan. Bagi saya berangkat dari fenomena sosial yang ada, tentu tidak ada jalan lain sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berintegritas merupakan menjadi rujukan utama bagi pasar kerja ke depan. Bagaimana dia bisa berekspresi lebih berkualitas, bagaimana dia bisa mengimplementasikan attitude, termasuk juga talent, bakat yang ada dalam diri mereka itu tentu ini menjadi prasyarat utama adanya kualitas dan integritas dalam diri SDM tersebut. Kualitas jelas pemahaman, pengenalan dan penguasaan terhadap ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Tapi penguasaan terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak cukup itu saja, tanpa diiringi dengan kualitas integrity. Integrity ini adalah karakter. Karakter apa itu? Karakter yang diharapkan oleh kehidupan sosial yang lebih sehat ke depannya, kehidupan ekonomi yang lebih berkualitas ke depannya, yang lebih bertumbuh ke depannya. Di antaranya menurut hemat kami adalah karakter yang bisa saling menghormati sesama, bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, berkoordinasi dengan orang yang mungkin lebih tua,
manusia yang mungkin seusia maupun juga yang tidak seusia atau di bawah usia kita. Kan kita sudah masuk di era digital dan ini kita sudah menjadi homo digitus. Dalam kajian kita, digital itu adalah sebuah kemestian dalam hidup, kemestian dan keniscayaan. Nah, ketika ada pemajuan budaya, saya kira pewarisan nilai ini mestinya lengket di dalamnya. Kita melihat bagaimana Jepang pernah suatu waktu masuk menjadi negara yang begitu maju dalam teknologi, tetapi budayanya tetap terbawa gitu. Mulai dari nama produk, juga pembahasan nilai-nilai restorasi Meiji, juga seluruh hal yang berbau adat, juga budaya, juga agama Shinto-nya masuk di dalam teknologi itu. Bagaimana kesiapan dan strategi pemajuan budaya dalam mendigitalisasikannya? Saya kira itu konten yang DNA-nya Minangkabau, yang tidak mungkin bisa dicontoh orang lain gitu. Nah, itu yang uniquely dan tidak bisa dicontoh orang lain. Kita tidak terlambat, kita harus mesti memulai, dan saya sangat setuju bahwa pewarisan nilai-nilai adat budaya itu dilakukan melalui digital masa kini. Karena itu eranya, era manusia hidup sebagai homo digitus. Homo digitus itu dikenal sebagai manusia yang selalu akan bergerak dengan digitalitas hidupnya, dan tidak mungkin kita lepas dari dunia yang sangat digital ini. Ujungnya ke atas Allah, ureknya ke bawah, wa ana khalifatullah. Tahu dengan alif. Ini aman kok. Pasti ini. Teh, Apa, Us? oh besok teh kopi untuk Uya. Ang terima lo undangan tu lah. Sabar lah, jangan kan naik bro. Oh iyo. Kan besok tanggal merah kok. Buat apa sampai pagi lah. Lah, gas. Ndak gas-gas masuk lah. Aman kok. Direng lah. Kok kopi untuk Uya, Us? Okey teh, maksudnya ya teh. Lah. Assalamualaikum. Kopi Uya. Ada cik saya. Alah tadi situ Uya. Yalah, dan bismillah nah. Lanjut Uya. Bismillah. Oh Uya, Aden rasu Sarawak pula buat tambah langang. Urang beraja cilik lah jarang. Apa le beraja adek. Le nak ada gara-gara HP Uya. HP.
HP itu saraman pisau daus. Bagus dah tu ya. Pisau bisa untuk pengubah kuini, pengubah palo, tapi bisa lah pengubah kapalo pembunuh orang. Tuan yang kering kerajaan itu ya. Diang kini matahari serang tinggi. Sadang bunta bayang-bayang, sadang rami orang dipakan, sadang jarang orang di jalan. Sadang badendang lalu dikinci ya. Masuknya dia untuk mempatarang lampuang. Sarai jangan di padaman lampu orang. Harus menghidupkan lampu kita, membesarkan cahaya kita. Kalaupun banyak tantangan, banyak ancaman, banyak pengaruh-pengaruh eksternal, televisi, lewat sosmed ya. Kalau kita membangkitkan budaya kita sendiri, ya itu tidak akan berpengaruh. Nah, hari ini memang itu yang kadang-kadang ya generasi muda kita lupa dia, ya dengan jati dirinya. Dia sebagai orang Minang yang berdasarkan SBK ya tetap terpengaruh oleh budaya-budaya luar itu. Nah sehingga memang ada pengaruh dengan narkoba, terpengaruh dengan budaya pergaulan bebas, bahkan juga kabarnya ada yang terlibat dengan LGBT. Itu semuanya bertentangan dengan ABS SBK. Ya. Nah maka kita himbau generasi muda, generasi Z yang pertama hari ini ya, silakan dipelajari agama, pelajari budaya kita dan adat kita sehingga kita punya benteng. Walaupun ada pengaruh-pengaruh luar, kita terpengaruh. Kita tidak anti dengan budaya-budaya luar yang mendukung, yang membangun karakter yang baik. Tapi kalau yang merusak, kalau narkoba, LGBT itu kita tentu menolak. Ya, tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai orang Minang berdasarkan ABS SBK. Itu himbauan saya. Di samping saling menghargai dan menghormati juga budaya disiplin, budaya bertanggung jawab, termasuk juga budaya hidup bersih begitu. Persoalan disiplin dan bertanggung jawab tentu menjadi prasyarat utama juga bagaimana seseorang sumber daya manusia, seseorang itu bisa diterima oleh komunitas tertentu, terutama komunitas profesional. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami, yang menjadi dasar pemikiran saya selaku anggota DPRD untuk mengusulkan program peningkatan kualitas dan integritas bagi generasi muda berlandaskan adat bersadi syarak bersandikan kitabullah. Bagaimana generasi muda juga dalam aktivitasnya sebagai siswa, sebagai pemuda bisa juga menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai sekaligus juga melestarikan nilai-nilai adat dan tradisi yang telah berlaku di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit Bu ya. Yap. Pamit Bu ya. Yap. Ya. Ah, Alah gua tahu ni dan risiko Bu ya. tuh. Dan surau kau tetap langaunya. Mungkin lain lalu ada kesempatan.
Tak itu dah. Kalau berjuang lah, kita urak langkah sebalik. Jadi ya. Oi, Malik. Oi, Us. Kama. Biasa. Kamari lalu. Aduh. Pau jangan hari kuah. Hah? Kamari lalu. Aduh. Kapai kama. Dah, Us. Malam minggu. Oh, lewat lai. Alah, nah itu dah. Apa tu? Latihan kita kat Santa lu banyak. Latihan. Us. Us. Dulu orang model kok, kini orang model kok lai, Us. Madu orang latihan kini lai. Kan lah itulah dang. Kita ramian sasaran kau balia. Kapan berlalu kita panggil kawan-kawan lama tu. Tak sama lah itu. Lo tu. Malam minggu kau bro. Dah, Us. Assalamualaikum. Buya. Waalaikumsalam. Mak adik buru anak menang. Tu Buya. Ada yang melangkah keluar. Jadi, juga berkasih. Yang minta izin ke Buya. Dek dulu datang tanpa buku. Lepas pulang tanpa buku. Ndak ada. Nampak lalu di kana. Jangan lupa jo alif. Ka Allah kita hamba, ka makhluk kita khalifah. Jangan sampai ka makhluk tu kita jadi hamba HP. Melangkahlah ke rantau, di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jago, tantiang nak kami mencucuk, dahan nak kami impok. Azan lah, masuk ke tu. Jadi Buya. Assalamualaikum. Warisan nilai budaya itu menjadi konten penting di dalam dunia digital, itu artinya adalah terjadi konvergensi medium dan kita tidak ketinggalan untuk menggunakan medium. Nah, medium itu digital, perpindahan dari yang konvensional di mana ada media cetak yang selama ini juga pewarisan nilai adat biasanya melalui pendidikan kebudayaan atau kegiatan kebudayaan, sehingga hari ini dilakukan dengan cara digital dan itu lebih mudah sebenarnya dikenal dan lebih cepat. Mungkin saja negatifnya adalah di mana terlalu cepat dan kurang meresapi dan knowledge-nya saja dapat, rekognisinya aja dapat, ruh dan zuknya belum dapat. Nah, kalau ruh dan zuknya nilai budaya dan nilai adat itu pewarisannya memang harus di kegiatan dan komunikasi dan komunalnya. Itu akan dapat kalau seseorang anak bangsa atau generasi Minang itu hidup betul-betul di dalam kondisi kebudayaannya. Dari sisi kebudayaan seperti Pak sebutkan tadi, secara langsungnya itu kita mengadakan bintek-bintek edukasi ABS SMK untuk generasi muda, ya, termasuk untuk anak-anak SMA SMK, ya, sekolah-sekolah.
Samping itu, secara tidak langsung sebenarnya kalau kita aktifkan generasi muda ini dengan kegiatan kebudayaan, seni, ya, budaya, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang negatif, ya. Jadi termasuk olahraga, misalnya kan di kebudayaan kan juga ada olahraganya tuh, ya, namanya olahraga tradisional, ya, misalnya sepak raga, ya, ada kegiatan-kegiatan sini. Nah, kemudian kita mengadakan pembinaan bidang seni budaya, ya, sebentar musik, ya, teater, sastra, kriya, ya. Mereka sibuk dengan itu sesuatu yang positif, artinya mereka tidak punya waktu lagi untuk hal-hal yang negatif. Terus nilai-nilai saling menghargai tadi, saling menghormati, saling menyayangi, berdisiplin, termasuk juga bertanggung jawab ketika diberikan amanah oleh seseorang, oleh komunitas tertentu, tentu kita harus menyelesaikannya secara bertanggung jawab. Termasuk juga persoalan disiplin, hal yang sepele, persoalan disiplin waktu. Ini menurut hemat kami adalah bagian dari komponen integrity yang menjadi referensi bagi siapapun juga. Apakah seorang sumber daya manusia tersebut bisa diajak bekerja sama-sama bekerja secara teamwork, secara personal. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kami melalui Dinas Kebudayaan mengusulkan program ini, penguatan adat berseni syarak bersani kita Bula, melalui diskusi yang dua arah dengan adik-adik anak-anak siswa kita di pendidikan menengah, siswa SMA maupun juga SMK, dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang telah diuji di bidangnya seperti tokoh adat. Dah. Bang duduk sana. Duduk dah, duduk lah. Dah, kau dah. Iya dah. Serius dah, aja no dah. Nyona dah dah.